Bayangkan sebuah radar berputar pelan di tengah gurun. Sunyi. Namun sunyi itu bukan berarti aman. Di balik layar-layar digital dan gelombang frekuensi yang tak terlihat, ada perhitungan, ada jarak, ada ancaman, ada kemungkinan. Dan ketika nama S-400 mulai dikaitkan dengan Iran, dunia tidak melihatnya sebagai sekadar sistem pertahanan udara. Dunia melihatnya sebagai sinyal. Sinyal bahwa langit Timur Tengah mungkin tidak akan pernah sama lagi. Karena di kawasan ini, kekuatan bukan hanya tentang siapa yang punya rudal paling jauh jangkauannya. Kekuatan adalah tentang siapa yang menguasai udara, siapa yang bisa masuk, dan siapa yang bisa mencegah orang lain masuk. S-400 bukan sekadar peluncur dan radar. Ia adalah pernyataan. Dikembangkan oleh Rusia sebagai sistem pertahanan udara jarak jauh berlapis, S-400 dirancang untuk menghadapi pesawat tempur modern, rudal jelajah, bahkan target dengan teknologi rendah pantulan radar. Bagi Rusia, sistem ini adalah bukti bahwa industri pertahanan mereka tetap berada di level tertinggi dunia. Di tengah tekanan sanksi dan isolasi, Moskow tetap mampu memproduksi teknologi yang membuat kekuatan besar lain harus berpikir 2 kali sebelum bergerak. Ketika sistem seperti ini masuk ke dalam perhitungan Iran, itu berarti satu hal, ruang udara Iran tidak lagi mudah disentuh. Dan dalam dunia militer, ketika biaya untuk menyerang meningkat, keseimbangan mulai berubah. Selama bertahun-tahun, Iran hidup dalam bayang-bayang ancaman serangan udara. Fasilitas strategisnya diawasi, infrastruktur militernya dipetakan. Setiap latihan militer dianalisis, setiap radar dipantau. Iran tidak tinggal diam. Mereka membangun sistem domestik seperti Bavar 373. Mereka mengoperasikan S-300. Mereka melatih operator, memperkuat jaringan radar, membangun lapisan pertahanan berlapis. Namun, realitasnya jelas, lawan yang dihadapi Iran bukanlah negara dengan kemampuan biasa. Israel memiliki salah satu angkatan udara paling modern di dunia. Amerika Serikat memiliki kemampuan proyeksi kekuatan global. Dalam situasi seperti itu, memperkuat pertahanan udara bukanlah pilihan agresif. Itu adalah kalkulasi bertahan hidup. Jika Iran benar-benar menerima atau memesan S-400 tambahan, itu bukan hanya tentang membeli senjata. Itu tentang menutup celah, tentang mempertebal perisai, tentang mengatakan kepada dunia, wilayah udara kami bukan lagi ruang bebas. Dan dari sudut pandang strategis, itu adalah langkah yang rasional. Bagi Israel, cerita ini terlihat berbeda. Israel dibangun di atas doktrin keunggulan militer kualitatif. Superioritas udara adalah tulang punggungnya. Kemampuan untuk menyerang cepat, tepat, dan jauh adalah bagian dari identitas militernya. Selama bertahun-tahun, opsi serangan terhadap target di wilayah jauh selalu ada di meja perencanaan. Namun, ketika sistem seperti S-400 masuk ke dalam skenario, semua perhitungan berubah. Setiap misi menjadi lebih kompleks. Setiap rute penerbangan harus dihitung ulang. Setiap detik di ruang udara musuh menjadi lebih berbahaya. Apakah S-400 tak terkalahkan? Tidak. Apakah Israel masih memiliki kemampuan untuk menembusnya? Sangat mungkin. Namun dalam strategi, yang penting bukan hanya bisa atau tidak bisa. Yang penting adalah biaya, risiko, ketidakpastian, dan S-400 meningkatkan semuanya. Israel melihat Iran bukan sekadar negara dengan pertahanan udara baru. Israel melihat Iran sebagai rival strategis yang memiliki jaringan proksi, kemampuan rudal jarak jauh, dan ambisi regional. Dalam konteks itu, perisai yang lebih kuat di Tehran berarti ruang gerak yang lebih sempit di Tel Aviv.
Bagi Rusia, hubungan dengan Iran adalah bagian dari arsitektur geopolitik yang lebih luas. Kerjasama di Suriah, koordinasi militer, pertukaran teknologi, hubungan ekonomi yang terus berkembang. Namun, Rusia juga bermain di papan catur yang lebih besar. Mereka memiliki hubungan dengan Israel. Mereka berinteraksi dengan negara Teluk. Mereka menghadapi Barat secara langsung dalam konflik global yang lebih luas. Menjual atau tidak menjual S-400 bukan hanya keputusan teknis, itu keputusan strategis. Jika Moskow benar-benar memperdalam kerjasama pertahanan dengan Iran melalui sistem seperti ini, maka itu menunjukkan bahwa poros kerjasama non-Barat semakin solid. Dan bagi Rusia, setiap ekspor S-400 adalah pernyataan bahwa mereka tetap pemain utama dalam teknologi pertahanan global. Amerika Serikat melihat isu ini melalui lensa stabilitas regional dan persaingan kekuatan besar. Negara-negara Eropa melihatnya sebagai potensi eskalasi. Negara Teluk bersikap waspada namun pragmatis. Sementara itu, Cina cenderung mengamati dengan tenang, melihat bagaimana keseimbangan global terus bergerak. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah satu sistem telah tiba atau belum. Pertanyaannya adalah, apakah sistem ini akan memperkuat deterrence dan menciptakan stabilitas melalui rasa saling takut, atau justru memicu perlombaan teknologi baru di langit Timur Tengah? Karena di wilayah ini, setiap radar yang menyala bukan hanya alat deteksi. Ia adalah simbol kedaulatan, simbol ketahanan, simbol peringatan. Dan selama ketegangan tetap ada, langit Timur Tengah akan terus menjadi arena perhitungan yang sunyi, namun menentukan. Konten dalam video ini disusun berdasarkan sumber terbuka, laporan media internasional, serta analisis strategis yang tersedia untuk publik. Beberapa informasi mengenai sistem pertahanan dan dinamika militer dapat berubah seiring waktu dan perkembangan situasi di lapangan. Video ini bertujuan untuk edukasi dan analisis geopolitik, bukan untuk mempromosikan konflik, kekerasan, atau propaganda pihak manapun. Setiap sudut pandang yang disampaikan adalah bagian dari diskusi strategis global yang kompleks, dan kami mendorong penonton untuk tetap kritis, membaca berbagai sumber, dan membangun pemahaman yang seimbang.